Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. Amma ba'du. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, pagi ini kita coba berbagi tausiah pendek dengan tema hewan kurban dengan segala sunnahnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, adakah kita paham bahwa menurut ajaran Islam, hewan kurban disunahkan dipotong oleh orang yang berkurban? Hal ini berlaku bagi laki-laki. Berdasarkan penjelasan tersebut, sesungguhnya terdapat instruksi bahwa laki-laki disunahkan untuk memotong hewan kurbannya sendiri bila ia memang dapat melakukannya dengan baik. Artinya bahwa bila yang berkurban adalah perempuan, maka pemotongan hewan kurban disunahkan untuk diwakilkan. Penjelasan ini tercantum dalam kitab Al-Majmu' Syar' Al-Muhadzab bahwa disunahkan laki-laki untuk memotong hewan kurbannya sendiri jika ia memang dapat melakukannya dengan baik karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perempuan, maka sunnah baginya untuk mewakilkannya sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab dimaksud. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat instruksi bahwa laki-laki disunahkan untuk memotong hewan kurbannya sendiri bila ia dapat melakukannya. Penyembelihan hewan kurban pun harus berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan. Ada banyak yang perlu kita perhatikan, antara lain misalnya syarat penyembelihan hewan dalam Islam. Kita tahu bahwa dalam ajaran agama Islam memiliki rangkaian aturan yang perlu dipahami dan diterapkan oleh pemeluknya. Segala aturan yang ada tentu saja memiliki manfaat dan mendatangkan kebaikan bagi umat muslim itu sendiri. Salah satu contoh adalah Islam melarang pemeluknya memakan daging babi. Larangan ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 bahwa ternyata daging babi mengandung banyak parasit. Lalu kemudian mengutip dari laman Knowledge by WebMG, parasit pada daging babi seperti Taenia solium atau cacing pita terkadang dapat menyebabkan penyakit sistiserkosis. Masya Allah, maha benar Allah atas segala aturannya. Demikian pula dengan cara penyembelihan hewan. Menyembelih hewan berbeda dengan mematikannya. Orang yang menyembelih hewan kurban dalam Islam harus memahami syarat-syarat. Antara lain misalnya menyembelih hewan kurban, 4 syarat yang harus dilihat. Yang pertama adalah niat dengan sengaja menyembelih. Yang kedua, penyembelih hewan kurban harus seorang muslim, berakal sehat dan dapat melihat. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih adalah hewan darat yang halal. Ketika akan disembelih, hewan harus masih hidup atau dapat bergerak. Yang keempat adalah alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan dapat melukai seperti pisau, pedang, dan sejenisnya. Artinya bahwa dilarang menyembelih dengan kuku atau gigi. Jadi, bila Anda adalah laki-laki yang hendak menyembelih hewan kurban sendiri, harus memahami syaratnya terlebih dahulu. Karena bila tidak paham dan belum yakin dapat menyembelihnya sendiri, mewakilkannya tentu lebih baik dibandingkan nantinya keliru dan menyakiti hewan kurban. Perlu memang kita belajar agama dengan ahlinya, seperti guru agama Islam, guru ngaji, atau ustaz agar dapat kita dibimbing dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang disunahkan? Tentu saja dalam banyak pelajaran kita sudah pernah membacanya. Misalnya, sunnah menyembelih hewan itu pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama hewan yang memiliki leher panjang. Ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat meringankan kadar sakit yang diderita oleh hewan. Keempat, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Ini hal-hal yang perlu kita pahami agar ketika kita melakukan penyembelihan hewan kurban, maka unsur-unsur itulah yang dapat memperjelas keadaan hewan kurban itu sendiri. Jadi jelas bahwa umat muslim dianjurkan untuk menyembelih hewan. Hal tersebut tentu berbeda dengan cara mematikan hewan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, seperti misalnya hewan itu dipukul atau disabet menggunakan senjata, bahkan ada dengan cara membakar hingga disiram dengan air panas. Lain halnya dengan penyembelihan hewan yang berarti memotong saluran napas, saluran makanan, serta urat nadi pada leher hewan dengan menggunakan pisau tajam, pedang yang tajam, atau alat lain sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, untuk menikmati daging hewan yang dihalalkan, maka manusia harus menyembelihnya terlebih dahulu, kecuali ikan atau belalang.
Hewan yang mati tanpa disembelih termasuk ke dalam bangkai dan tentu saja haram untuk dimakan. Selain itu, ada juga penyembelihan secara mekanik yang umumnya dilakukan oleh perusahaan pengolahan daging tertentu dengan skala penyembelihan yang besar. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, tetap harus diperhatikan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh syari. Dalam menyembelih hewan, terdapat sejumlah perbuatan sunnah yang bisa dilakukan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa harus menghadap ke kiblat, lalu kemudian bangkar leher hewan harus diperhatikan dengan benar, menggunakan alat yang tajam, lalu mempercepat proses penyembelihan. Mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa perlu diperlakukan dengan baik, mulai dari awal sampai akhir. Proses penyembelihan hewan sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Hewan yang disembelih itu sebaiknya dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri supaya lebih mudah bagi penyembelih untuk memotongnya. Anak hewan yang berada dalam perut induknya tidak harus disembelih lagi, cukup dengan menyembelih induknya saja. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 5, artinya bahwa makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Kembali ke persoalan syarat menyembelih hewan, bahwa itu harus beragama Islam sesuai dengan bunyi ayat dalam surah Al-Maidah potongan ayat 5. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Daging hewan harus disembelih oleh orang yang berakal sehat. Berarti orang tersebut dapat membedakan antara yang benar dan salah. Hal lain yang perlu kita tahu terkait dengan tata cara menyembelih hewan adalah menyiapkan lubang penampungan darah, lalu menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menyembelih. Dan hewan yang akan disembelih sebaiknya dibaringkan menghadap kiblat, posisi lambung kiri berada di bawah, dan leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah kita siapkan. Dan kaki hewan yang akan disembelih itu sebaiknya dipegang kuat-kuat atau kita ikat kepalanya, ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Hal terpenting adalah mengucapkan bismillah, kemudian mulai menggores leher hewan yang akan disembelih. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hewan kurban memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan agar ibadah kurban lebih sempurna, yang berbeda dengan penyembelihan hewan biasa yang tidak terikat dengan syariat Islam. Berkurban sendiri menjadi salah satu syariat dalam agama Islam. Pelaksananya juga ikut diatur sedemikian rupa oleh hukum agama. Seperti antara lain yang perlu diperhatikan, pertama adalah hewan yang dapat dikurbankan. Jenis hewan kurban yang dapat dikurbankan yakni sapi, kambing, domba, atau unta. Namun unta tentu saja sulit ditemukan di tanah air. Kita juga harus memperhatikan batas usia hewan kurban. Usia hewan kurban yang memenuhi syariat Islam yakni berusia 2 tahun lebih, atau untuk sapi, kambing, dan domba berusia di atas 1 tahun dan 5 tahun untuk hewan unta. Nabi SAW merinci beberapa hal yang tak boleh ditemui di tubuh hewan kurban, yakni sakit, pincang, buta, dan tidak memiliki sumsum tulang. Lalu tentu saja hewan kurban itu bukan milik orang lain, karena hewan kurban harus milik sendiri, bukan orang lain atau curian, termasuk hewan gade atau hewan warisan. Waktu yang telah ditentukan syariat menurut syariat Islam yang disampaikan oleh Ibnu Rushd dari mazhab Maliki serta didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dilakukan setelah sholat Idul Adha. Sementara waktu terakhir penyembelihan hewan kurban yakni pada saat matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yakni hari keempat setelah Idul Adha. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Idul Adha 10 Zulhijjah disebut juga Idul Kurban sebab
pada 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik atau 3 hari setelah Idul Adha atau 11, 12 dan 13 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia melakukan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban. Dalam realitas sudut pandang masyarakat modern yang objektif rasional, ada pertanyaan menarik. Apakah vegans dan vegetarians melakukan kurban? Hal itu tergantung keimanan dan persepsi seorang vegans dan vegetarians terhadap ajaran agama. Dari sisi hukumnya, tidak ada keharusan seorang pekurban mengkonsumsi daging hewan kurbannya sendiri. Begitu pula, menyaksikan penyembelihan hewan kurban adalah anjuran keutamaan, tapi bukan syarat sah tidaknya ibadah kurban. Dalam Islam, diajarkan cara penyembelihan hewan yang tidak membuat hewan tersiksa sebelum mati. Prosesi penyembelihan hewan kurban dan disaksikan beramai-ramai barangkali tidak nyaman dalam timbangan perasaan para penyayang dan pelindung hewan, atau mereka yang menghindari konsumsi daging hewani. Hemat saya, disinilah ajaran agama berperan menuntun perasaan manusia dalam nuansa agamis sosiologis menurut keridhaan Allah. Dalam Islam, sikap ketaatan, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah itu sebagaimana adanya merupakan bagian dari esensi keimanan. Di luar aspek ubudiyah, ajaran Islam sangat terbuka terhadap penalaran dan ijtihad kemanusiaan yang membawa kemajuan dan kemaslahatan. Kurban adalah ibadah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan berkurban. Hewan yang disembelih sebagai kurban di Indonesia umumnya sapi, kambing atau domba. Penyembelihan hewan kurban secara konvensional tidak bisa disubstitusi dalam bentuk lain, sekalipun dengan nilai yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Barang siapa yang mempunyai kelapangan untuk berkurban, tetapi tidak dilaksanakannya, janganlah dia dekat-dekat ke tanah lapang tempat kami sholat hari raya ini." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Hadirilah kurbanmu dan saksikanlah. Sesungguhnya dengan kurban itu engkau akan mendapat ampunan dari dosa yang engkau perbuat pada permulaan tetesan darahnya." Hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi dan Tabrani. Saudaraku yang seiman dan seakidah, pelaksanaan kurban mengandung makna simbolik, menyembelih sifat-sifat kehewanan seperti keserakahan dan kerakusan yang merusak kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, serta menodai kemuliaan sifat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ibadah kurban juga merefleksikan ketaatan manusia kepada syariat Allah, penguasa tunggal di alam semesta. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37 dinyatakan, "Bukanlah daging hewan kurban dan darahnya itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan umat yang berkurban." Sebagai aktualisasi semangat berkurban yang diajarkan agama, setiap muslim perlu memupuk jiwa pengorbanan untuk kemuliaan hidup. Sejarah mencatat, pengorbanan tak dapat dipisahkan dari perjuangan hidup orang-orang besar dan bangsa-bangsa di dunia. Dalam khasanah sastra dikenal ungkapan, "Tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian." Pengorbanan di jalan Allah dan berkorban karena Allah adalah suatu kemuliaan. Tetapi, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri adalah kejahatan. Di tengah arus materialisme, individualisme dan hedonisme yang melanda dunia termasuk Indonesia, umat Islam dan semua umat beragama perlu menghidupkan idealisme dan semangat pengorbanan sampai akhir zaman. Semangat pengorbanan mendorong kebiasaan baik seperti memberi, berbagi dan peduli sesama. Jika ditelaah lebih jauh, syariat kurban mengajarkan banyak hikmah dan kemajuan umat. Salah satu contoh konkret adalah permintaan hewan kurban setiap tahun membangkitkan kesadaran umat untuk mengembangkan industri peternakan halal
dan mewujudkan swasembada ternak milik rakyat. Selain itu, daging kurban haruslah terdistribusi terutama kepada warga kurang mampu, anak yatim, dan sebagian dinikmati oleh pekurban. Kurban membawa hikmah untuk perbaikan gizi dan kualitas konsumsi masyarakat. Daging kurban tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apapun. Pelaksanaan kurban memberi inspirasi kepada umat Islam bagaimana pentingnya pendataan penduduk, statistik sosial, dan pendistribusian yang tepat sasaran dan luas manfaatnya. Pengolahan daging kurban dalam kemasan kaleng merupakan salah satu inovasi umat untuk meluaskan manfaat kurban. Hewan kurban diisyaratkan harus sehat, mencapai umur tertentu dan tidak cacat. Syarat dan kriteria hewan kurban memberi pelajaran tentang standar konsumsi daging hewani yang halal, sehat, dan aman dari wabah penyakit. Untuk itu, kedokteran hewan harus maju di negara-negara muslim yang sampai akhir zaman berkepentingan dengan penyediaan hewan kurban yang sehat dan terbebas dari penyakit. Kita mensyukuri secara keseluruhan semangat berkurban tidak kendor di tanah air. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang semangat berkurban itu masih membanggakan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, demikian tausiah singkat ini kita berbagi hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang kita bisa pahami, lalu kemudian kita mampu mengimplementasikannya. Mudah-mudahan kita semua umat Islam dapat menikmati makna daripada Idul Kurban. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Sekali lagi saya menyampaikan kembali bahwa jika tidak keberatan, mohon untuk like dan subscribe serta mengaktifkan lonceng agar kita tetap sama-sama dalam setiap tausiah pendek lainnya. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.